Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali mengikuti kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda. Inilah kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib, dan dalam kesempatan pagi ini ada satu topik menarik yang kita bahas tentang anjuran menghilangkan rintangan di jalan. Tentunya Anda nanti bisa bergabung berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon di 0295385877 di sesi interaktif, sesi tanya jawab nanti setelah kajiannya selesai. Kemudian Anda juga pengguna WhatsApp bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun teks, mana yang membuat nada nyaman silakan bisa digunakan. Anda bisa kirim ke 085277999101. Kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Linknya bisa Anda share, dan nanti ketika acara ini selesai Anda bisa ndres ulang atau mengkaji ulang dari awal kembali mitra Pas. Dan pagi ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis dzikir Robdotus Salam Tambaharjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ila hadrat jami'il masyaikhina wa muallimina wa murabbi rukhina, khususan muallifi hadzal kitab, syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Targhib wa Tarhib. At-targhibu fi imatatil adha, utai targhibu utawi dedemen fi imatatil adha ing dalem masalah nyingkirake rereget utawa rintangan, anit tariqi saking dalan, wa ghairi dzaik lan liyane mengkono, mimma sing perkara yadhkuru kang arep nutur ing ma. Bab anjuran di dalam mengambil atau menghilangkan sesuatu yang menyakitkan, rintangan, kerikil, beling, watu, apa paku gitu ya di jalan dan yang lainnya. Ini tentunya adalah kebaikan sosial, kepedulian sosial terhadap kebaikan orang lain. Kita baca hadisnya, keseluruhan hadisnya yang ke 4556. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendikan Abi Hurairah, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Kanjeng Rasul, al imanu uta iman bid'un iku cabang
wasituna lan swidak au sab'una ta 70 apane syu'batan cabangi adnaha utai luwih rendah-rendahe cabangku imatatul adza nyingkirna rereget anit thariq saking dalan wa arfa'uhu lan ngluhurake kaulan la ilallah ing ucapan la ilaha illallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diterangkan dari Abi Hurairah, Kanjeng Rasul bersabda, iman itu bercabang-cabang. Ada 60 atau 70 cabang. Yang paling rendah dari cabangnya iman itu adalah nyingkir reget dari jalan, meminggirkan rintangan-rintangan atau hal-hal yang menyakitkan yang ada di jalan, paku, beling, dan sejenisnya lah ya. Kemudian meninggikan atau a'laha gitu, yang paling tinggi wa arfa'hulan lan kang luwih dhuring iman ngono ya. Qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabangnya iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini menandakan hal yang remeh-temeh tapi punya dampak kebaikan, dampak sosial, itu pun dianggap bagian daripada keimanan, cabang daripada keimanan. Jadi cabang iman bukan masalah kalimat tauhid tok dan pengaplikasiannya tentunya, namun punya kepedulian sosial, ya, punya empati terhadap lingkungan, apalagi itu fasilitas umum seperti jalan, itu pun merupakan cabang daripada iman, Walhasil, iman itu apa? Kepedulian. Bisa dimaknai begitu. Iman adalah suatu wujud kepedulian yang diwujudkan terhadap lingkungan, kepedulian, keimanan yang mewujudkan kesolehan secara sosial dan secara ritual. Itu adalah iman. Berarti orang iman itu tidak boleh cuek terhadap lingkungan. Prinsip orang beriman itu tidak boleh lo gua, yang penting gue selamat, yang penting gue mangan, lo mau lapar, lo mau nungsep, tidak boleh. Punya kepekaan sosial, kepedulian sosial. Itu namanya iman, cabang daripada iman. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qolang dengan Abi Dzarrin qala dawuh sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daipun Kanjeng Nabi uridat dan laporake alaya ing atase ingsun apa amalun umati sedaya amali umat ingsun hasanuha ya baguse umat wa sayi'atu lan elek umat. Wa wajatulan fawajatu mongko nemu ingsun fi mahasini malia ing dalem bagus-bagusé penggaweane umat, yaiku al-adza saking rereget yuma tukang ting buang anit torik saking dalan. Fawajatu lan nemu ingsun fil masawi a'maliha ing dalem luweh elek-eleke amale umat an-nukhomah iku ngidu takunu ana fil masjidin nil masjid la tudfan kang ora den pendem apa nukhomah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Diterangkan dari Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, berkata Abi Dzarrin telah bersabda,
Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, seluruh amaliyah umatku baik dan buruknya itu dilaporkan kepadaku seluruhnya. Jadi baik buruk yang apa kita lakukan itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fawajadtu fi mahasni amaliha, Nabi itu mengetahui mana amal yang paling baik, mana yang amal paling buruk, siapa yang amalnya paling baik, siapa yang paling buruk. Dan Nabi itu mendapati bahwasanya amaliyah, pekerjaan perbuatan yang paling baik adalah meminggirkan hal-hal yang membahayakan dari jalan. Nyingkirno reget, nyingkirno beling, nyingkirno watu teko dalan. Itu dan sejenisnya, nanti dikiaskan sendiri ya. Itu adalah amaliyah yang paling baik. Kemudian yang paling rendahnya dari amalan itu apa? Itu al-busok. An-nukhomah maknanya al-busok, mengidu, meludah di dalam masjid yang tidak kemudian dipendem. Dipendem itu dikubur, ditutupi. Dulu kan masjid itu tidak pakai marmer, keramik, ya pakai lantai dan pasir lah ya. Sehingga kalau ingin meludah dalam masjid itu sebenarnya tinggal nguruk saja itu. Nah, kalau sampai itu terjadi, tercela secara moral dan amalan, maka karena tidak haram maka tidak juga kemudian terlarang atau terlaknat, maka cukup kifarohnya adalah menutup dengan pasir itu. Tapi ini beda prakteknya sekarang, karena masjid itu sudah bikin megah mewah dari bahan-bahan bermutu, lantainya juga sudah tidak yang tanah ya. Tentunya kalau nanti kita meludah di dalam masjid menjadi masalah. Kecuali contoh ada tisu, ditaruh di tisu kemudian nanti dibuang ke tempat sampah atau dibawa ke plastik gitu ya. Plastik, kantong plastik kemudian ditaruh gitu. Berarti itu boleh. Contohnya ketika lagi flu gitu ya. Apa itu ingusnya meler, kemudian sirkulasi air ludah dalam mulut terlalu banyak, apalagi dalam puasa. Apakah boleh meludah di dalam masjid? Boleh. Tapi yang masalah ketika nanti dijatuhkan ke karpet kemudian menjadi kotor walaupun tidak najis, maka bisa dibuang di dalam tisu kemudian nanti dikumpulin dan setelah itu dibuang. Itu tidak menjadi masalah karena air ludah bukanlah najis, cuma sifatnya kotor insani ya. Itu. Baik. Kemudian wa anabi Barzah radhiyallahu anhu qala dengan Abi Barzah, qultu takon ingsun ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini saat ini ingsun kula adri ora ngerti ingsun nafsing awak ingsun tabdi niku ijah abu kau to tetep bakda ka ing dalem bakdane panjenengan fajawat suduni mongko kersana nyangoni panjenengan ingsun syai'an suatu yang fa'ani kang manfaat ingsun Allah ya karena Allah bikan amal. Faqala mengendikan sapa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendikanipun if'al kadza, if'al lakonane sira kadza ing menggone. If'al lakonane sira kadza ing menggone. Wa amran perintah sira al adza ing perintah ngingkirake adzar reget wal if'al kadza wa kadza wa amir lan merintah sira al adza ing nyingkirake reget anit thoriq saking dalan. Diterangkan dari Abi Barzah radhiyallahu anhu, bertanya Abi Barzah, ya Nabi Allah, kami sesungguhnya tidak tahu kami ini masih ndak ya ijeh urip ora nek jenengan pun mboten wonten gitu. Maka berilah kami bekal ya Nabi
untuk sesuatu hal yang sangat bermanfaat di saat nanti engkau sudah tidak ada. Kemudian Nabi mengatakan if'al kadza, dalam hadis lain if'al al khaira kadza, lakukan kebaikan ini. Kemudian if'al kadza, lakukan ini. Dan Nabi memerintahkan untuk mengambil, memungut beling, paku yang ada di jalan. Jadi hal yang remeh-temeh tapi bernilai surga. Hal yang remeh-temeh tapi punya nilai keridhaan. Hal yang remeh-temeh yang senantiasa dilaksanakan tapi punya nilai ibadah dan spiritual tinggi. Apa itu? Meminggirkan hal-hal yang kiranya bisa membahayakan orang yang lewat dari jalan. Ini semoga kita bermanfaat. Allahumma amin. Baik, untuk ada mitra pas yang pagi ini nanti ingin bergabung, berdialog, berdiskusi, Anda bisa masuk melalui line telepon. Saya nantikan di 0295385877 dan tentunya fanspage bisa Anda manfaatkan juga. Kemudian WhatsApp silakan, nanti saya tunggu. Tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Trapas masih bersama saya Arif Fanili dan Abah Yai Muhlisulati Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodotu Salam Tambah Harjo Runting Pati. Dan kita masih tetap membahas satu tema menarik pagi ini Mitra Pas, yaitu tentang anjuran menghilangkan rintangan, dan ada tambahan hadis lagi dari Abah yang akan disampaikan pagi ini. Moga silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, lan ing dalam setunggalipun riwayat kula ngedikan Abu Barzah, kultu takon engsun ya Nabi Allah, wahai Nabi ni Allah, alimni, mugi kersa mulang panjenengani engsun syai'an ing sesuatu, antafi'u kang manfaat engsun bi kelawan syai'. Kula mangko njawab Kanjeng Nabi, azil, nyinggirno sira al adza ing rereget anit thariqil muslimin, saking dalane wong-wong Islam. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Ini masih sama dengan maksud hadis sebelumnya. Kesolehan seorang muslim bukan hanya dia duduk di dalam masjid membaca Al-Quran, banyak zikir ataupun sholat sunnah. Kemanfaatan terhadap bagi orang muslim bukan hanya yang mengajar kebaikan, menjadi ustadz ataupun kiai atau yang lainnya, tapi kebaikan dalam Islam, kesolehan dalam Islam, kemanfaatan bagi seorang muslim itu juga berhubungan dengan kebaikan lingkungan. Kebaikan lingkungan, kebaikan dengan alam, menjaga alam agar tidak rusak, membersihkan lingkungan agar tidak kotor, membuang sesuatu hal yang bisa menyakiti orang lain di jalan, apalagi itu jalan ke masjid, di tempat-tempat kebaikan. Maka ketika Abu Barzah bertanya pada Rasul, wahai Nabi Allah, ajari aku sesuatu yang itu bisa memberi kemanfaatan bagiku. Nabi ringan menjawabnya, a'zil adza anit thariqil muslim, singkirkan sesuatu yang menyakitkan, membahayakan dari jalan-jalannya orang Islam. Nah, satu kebaikan, satu kesolehan, satu kemanfaatan yang tidak ada di atau tidak harus di dalam masjid, tidak harus dengan ibadah ritual, tapi dengan kesolehan sosial, kepedulian lingkungan, membersihkan jalan. Nah, maka seorang muslim hendaknya punya kepedulian terhadap lingkungan ketika sampah berserakan di jalan atau di pinggir jalan. Sampah yang menggunung, yang bertumpuk berceceran di lingkungan kehidupan atau lingkungan warga kita. Jalan yang kotor, yang tidak teratur. Nah, ini tentunya adalah tugas seorang muslim, kesolehan sosial. Ya.
Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendikan Abi Hurairah qala dawuhin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulamin ta saben-saben ros-rosaning awak minan nasi saing menungso alaiku tetep ing atase sulam sedaqatun te ana sedekah kullu yaumin ing dalem saben dina tatlau meletek ing dalem dina apa syamsu sengenge ta'dilu kang madani bainal itsnain ing dalam dina Senin yaiku sedaqatun sedekah wa yu'inu lan nulungi sapa rajul wong lanang fidabat ing dalam tetumpakane rajul sedaqatun iku sedekah wa yahmiluhu mongko nggawa apa tumpakan alaiha fa yahmilu mongko nggawa hu ing rajul alaihi atas tumpakan am yarfa'u to ngangkat lau kedue rajul ali ngatasi dabah atau tumpakan mana ahu ing hal pentinge rajul ya sedekahun sedekah wal kalimatu thayyibah te kalimat ingkang sae sedekahun sedekah wa bukli khutwatin lan kelawan saben-saben langkah yamsiha kang mlaku sapa wong ha ing langkah ila salat maring salat sedekahun sedekah fayumi tulan ngigirake al adza ing reget anid tariq saking dalan sedekahun sedekah rawah Muslim. Diterangkan dari Abi Hurairah Rasul yang bersabda sekarang setiap ruas tulang kita tiap hari memberi kebaikan kepada kita bisa bergerak dengan baik tidak sakit itu kebaikan yang dilakukan oleh tulang-tulang kita dan itu pun punya nilai sedekah. Setiap matahari terbit sampai memancarkan cahaya dan terik itu pun sedekah terhadap alam. Matahari bersedekah terhadap alam. Kemudian matahari berputar dari hari Ahad ke Senin dan itu pun sedekah matahari kepada alam. Ketika ada seorang lelaki yang menolong kendaraannya, merawat sapinya, merawat kudanya, merawat motornya, itu pun bernilai sedekah juga. Bernilai sedekah. Ketika hewan berkenan membawakan barang-barangnya kita, ketika hewan kita jadikan alat transportasi, maka hewan pun bersedekah pada kita. Bahkan kalimat thayyibah pun sedekah. Kalimat thayyibah bimakna, kalau bimakna Syekhul Kalami adalah kalimat baik, artinya berbicara baik, susunan kalimat hai kang pripun kabari subhanallah sakniki tambah sukses. Itu pun nilai sedekah. Dan setiap langkah kaki yang menuju masjid, menuju kebaikan majelis ta'lim itu pun sedekah. Dan menyingkirkan rereget hal yang menyakitkan orang dari jalan itu pun nilai sedekah. Nah, artinya sebagai seorang muslim, hamba Allah, umatnya Rasulullah, jangan punya anggapan kalau kebaikan itu hanya kita dapatkan di mimbar masjid, di majelis ta'lim. Kebaikan itu harus dengan sholat tok, puasa tok, tidak, apapun. Maka disebut dengan kesolehan sosial dan ritual. Ada yang sifatnya soleh ritual, yaitu ibadah yang dicontohkan, atau ibadah yang dianjurkan, atau ibadah yang diperintahkan. Ada kesolehan sosial meliputi dengan lingkungan, alam, kedua manusia dan lingkungan. Maka tidak benar ketika seorang muslim merusak alam, menebang hutan seenaknya sendiri tanpa memperdulikan dampak daripada rusaknya habitat hutan itu sehingga nanti akan menyebabkan banjir. Seorang muslim harus punya visi jauh merawat alam ini. Dan itu bagian daripada keimanan, itu bagian dari kebaikan, itu bagian daripada persedekahan. Orang mukmin tidak mungkin merusak gunung batu karena gunung batu di dalamnya adalah tempatnya menyimpan air, sehingga keberlangsungan hidup yang akan tetap mendapatkan sumber mata air yang cukup ketika gunung-gunung batu dibiarkan berdiri kokoh tanpa dirusak atau dieksploitasi. Itu bagian daripada keimanan. Itu bagian daripada persedekahan dan kebaikan.
Kemudian bahkan digambarkan kita rawat hewan ternak kita rawat kendaraan kita, itu pun persedekahan. Begitu juga hewan yang begitu nurut kepada kita, disuruh membawa ini itu mau, itu pun kita disedekahi oleh hewan. Bahkan kalimat-kalimat baik, kalimat yang tidak menyakitkan, yang tidak menyinggung perasaan, yang tidak merendahkan, itu pun punya nilai sedekah. Maka ketika berjumpa dengan kawan, lama nggak jumpa, ucapkan kalimat yang paling baik dan membahagiakan. Jangan yang menyakitkan, dan itu punya nilai sedekah. Taruhlah lama nggak jumpa, Masya Allah, jeng saat ini kok tambah ayu, tambah subur, tambah makmur, tambah hebat. Betapa senangnya hatinya orang yang dipuji itu. Beda dengan, ya Allah, mbak, sampean saya kok jegrik, kuru, gering, kok orang gadek saya itu. Betapa sakitnya hatinya itu. Nah, itu namanya kalimat thayyibah sedaqatun gitu. Kalimat thayyibah bisa bermakna zikir-zikir atau pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud ini adalah kalimat-kalimat baik, susunan kalimat baik, ungkapan baik yang diucapkan kepada manusia. Kemudian tiap langkah kaki menuju masjid musola, ke masjid taklim, itu pun punya nilai sedekah. Artinya apapun bisa kita lakukan sebagai wujud kebaikan. Sampai meminggirkan sesuatu yang membahayakan orang yang lewat, yang ada di jalan-jalan, itu pun punya nilai sedekah. Jangan dikira kalau sedekah itu harus hanya memberikan makanan, uang kepada orang, tidak, tapi mengambil beling, paku yang ada di jalan untuk dibuang agar tidak menyakiti orang yang itu pun punya nilai sedekah, ya. Subhanallah. Jadi berarti kita orang Islam itu dituntut untuk banyak hal, baik dalam berbagai macam dimensi, baik secara seksual dan ritual, baik secara kualitas dan kuantitas, baik secara iman dan spiritual. Nah, itu. Dan harus paham kalau kebaikan itu tidak harus menjadi ustadz atau kiai. Menebar kebaikan juga tidak harus dengan membagikan uang ataupun makanan, tapi berbicara yang baik terhadap orang. Jangan rusak lingkungan, kemudian buanglah hal yang bisa membaik. Itu pun kesolehan sosial dan bagian daripada keimanan. Baik, itu Mas Ari. Oke, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, saya nantikan silakan Anda bisa masuk di 085277999101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 02953858777 yang sudah bergabung. Saya coba terima satu persatu. Halo, assalamualaikum Pak Chef Empati. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Ini dari Ketomanya Pak Lastubi. Monggo silakan Bapak. Mau tanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita minta keterangan ya Ustaz. Yang namanya orang miskin dan orang fakir itu statusnya bagaimana? Yang miskin itu bagaimana? Yang fakir itu bagaimana? Nah, sekian dari saya Pak Eki. Minta jawaban kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Orang warahmatullahi wabarakatuh. Fakir Sama orang miskin. Miskin. Apakah yang tidak UMR semuanya fakir miskin atau bagaimana? ya, fakir itu kan istilah yang ada dalam Al-Quran. Istilah ini identik dengan mustahik yakat atau orang-orang yang harus perlu disantuni. Rasulullah kalau terkadang menggunakan diksi bukan fakir tapi du'afa, orang-orang lemah. Jadi orang-orang lemah, du'afa jamaknya dhaif, du'afa bentuk jamaknya. Kemudian terkadang juga vulgar dengan kata fakir gitu. Tapi ketika kalimat fakir digunakan, Nabi biasanya merujuk bukan hanya orang yang kurang harta, tapi termasuk kurang ilmu, kurang adab, itu juga disebut dengan fakir. Maka menurut lughat fakir adalah orang yang kurang gitu. Jadi menurut etimologi al-fakiru huwa an-nuqsu. Fakir itu orang yang kurang. Dan kurangnya itu
kurang sama sekali gitu. Jadi an-nuqsud jiddan, kurang sekali itu fakir. Kalau miskin itu al-miskinu huwa an-nuqsu, hanya kurang saja. Jadi kalau fakir kurang sekali, kalau miskin itu kurang. Nah, dalam pembahasan fikih lebih enak begini. Fakir itu adalah orang yang punya tanggungan hidup. Berarti dia seorang kepala rumah tangga. Kalau belum punya tanggungan itu belum bisa mengidentifikasi orang itu fakir atau kaya. Jadi itu baik fakir atau miskin ya. Jadi fakir itu orang yang punya tanggung hidup, berarti kepala rumah tangga. Yang dia tidak punya penghasilan yang pasti, sementara punya tanggungan. Sehingga terkadang dapat, terkadang tidak, terkadang dapat, terkadang tidak. Jadi banyak kurangnya daripada cukupnya. Nah, itu fakir. Nah, lebih jelasnya kalau kita menvalidasi warga katakan atau mengklasifikasikan ini fakir atau miskin, sederhana, fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap atau garapan, sementara dia punya tanggungan keluarga. Nah, itu berarti fakir lah. Miskin berarti orang yang punya pekerjaan atau punya garapan, tapi dari hasil bekerjanya atau garapnya Tegal itu terkadang cukup, terkadang tidak. Itu miskin. Jadi orang miskin itu kalau merujuk pada sistem ekonomi, ya itu kan tingkat pengeluaran kehidupan akan disesuaikan dengan tingkat penghasilan penduduk setempat. Kalau biaya hidupnya murah, biasanya upah yang ada di situ pun murah. Kalau biaya hidupnya mahal, maka upahnya menjadi mahal. Bisa bimakna pengertian miskin itu pun relatif. Kalau fakir jelas, fakir orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya garapan, sebenarnya punya kebutuhan, sehingga dia akan mengalami kekurangan. Kalau miskin itu relatif, karena dia punya pekerjaan, ya, yang dikatakan bisa menyukupi dan tidak menyukupi. Taruhlah untuk UMK Kabupaten Pati itu berapa Mas kan? 2 juta berapa? 2.400.000. 2.400.000. Iya sekitar segitu. 2.400.000. Ketika uang ini untuk hidup di Pati, coba didata itu cukup enggak untuk biaya hidup? Taruhlah dia tidak punya rumah, dia harus bayar kos setiap bulan berapa, taruhlah Mas? 1 bulan untuk kos-kosan berapa? Untuk kepala, untuk ditinggali suami istri lah. UMR-nya 2.332.350 rupiah. 23 untuk UMR. UMK Mas. UMK 2025. Upah minimal kabupaten katanya. Minimum kabupaten. 2.300.000 sekian gitu ya. Sekarang uang itu ketika untuk hidup di Pati itu cukup enggak itu kira-kira? Katakan kos berapa Mas? Kos suami istri bukan perorangan. 1 kamar berapa? Ini kita hitung-hitungan lah, biar kita lebih objektif mengatakan uang segitu nanti termasuk fakir atau tidak gitu. Nah, taruhlah kos itu 1 bulan ber-500 Mas, cukup? Kurang ya kayaknya. Kurang 700 ya. Sekitar 700. Itu termasuk listrik atau belum? Karena kebutuhan dasar kan rumah, listrik, air. Itu sudah termasuk atau include itu? Ada yang sudah termasuk, tergantung apa suasana kosnya. Oke lah, juga. taruhlah kita sebut include sudah 700 ya, air, listrik, sederhana, tempat tapi tinggal, sederhana lah. Yang penting hidup. Makan Mas, makan 1 bulan berapa kira-kira? Wah, ini. Taruhlah kalau sehari harus kedua orang kita sebut pasangan suami istri saja, 50.000 kira-kira sehari cukup Mas? Sangat mepet ya. Katakan cukup lah 50 per hari kali 1 bulan, berarti dia butuh uang berapa itu? 50 kali 30 berarti butuh berapa? 1.500. 1.500. Berarti berapa itu? 1.500 tambah 700 berarti sudah per bulannya dia harus mengeluarkan uang 2.200.000 ya. Iya, mepet banget itu ya. 2 juta belum nanti kebutuhan yang lain, dia butuh beli bensin untuk kerjanya.
Jadi UMK padi kalau kita itu waras, kalian itu dalam posisi miskin. Ya itu keadaannya memang. Dan ini tidak pernah disadari oleh pengelola negara, bapak-bapak kita yang di dewan, tidak pernah ada yang pro terhadap rakyatnya. Jadi dengan sistem pengupahan itu sesungguhnya buruh-buruh itu adalah masih kategori miskin dengan rasio sederhana saja, hitung-hitungan yang sederhana, demikian itu. Jadi terkadang makanya kita selalu protes, kenapa buruh disuruh membayar zakat? Sementara zakat itu bagi yang mampu. Gajinya saja di bawah standar hidup. Dia kategorinya kerja tapi kurang, dia miskin, harusnya dapat zakat gitu loh. Masuk asnaf 8 gitu. Asnaf 8, maka ini baru pengumuman seluruh karyawan dan buruh di Kabupaten Pati dan sekitarnya yang UMR, UMK-nya di sekitar 2.500-an, itu kalian mohon maaf, kategorinya adalah warga kelas miskin. Kalau suruh bayar zakat, ada ustadz yang menganjurkan, itu ustadznya suruh hitung-hitungan. Kalian belum termasuk orang yang wajib bayar zakat. Kalau perlu, Andalah yang pantas mendapatkan zakat. Oke, ini kalau ini baru hidup di Pati loh. Kalau kita bawa taruhlah hidup untuk di Semarang, apakah cukup dengan orang itu? Rumahnya di Semarang, kerjanya di Pati dengan UMK sekian, maka Anda betul-betul dalam kondisi kemiskinan, bisa fakir. Apalagi nanti dibawa ke Jakarta, maka hukum ekonominya UMK dibikin tidak sama. Nah, tapi pasti dalam batas yang paling rendah, taruhlah kali Semarang, pengupahan tingkat wilayah namanya UMR regional. Jadi UMR Semarang, Jawa Tengah berapa? Itu pun paling rendah yang ada di Pulau Jawa loh. Nah, itu harus sadar itu. Maka dengan hitung-hitungan semacam itu sebetulnya orang-orang ini jangan paksa untuk berzakat. Biarlah itu untuk kebutuhan keseharian. Toh kebaikan tidak juga harus dengan zakat. Kecuali zakat fitrah ya. Kecuali zakat fitrah itu hubungannya dengan puasa, dan itu hanya barang kecil, hanya beras sekitar 2 kilo 7 on ya. Tapi zakat mal atau profesi itu kan sangat naif itu. Yang harus zakat adalah yang punya perusahaan, si pabriknya, si bosnya, atau mungkin kepala personalianya, atau mungkin general manajernya, atau manajernya, atau direkturnya, ownernya tentunya itu yang layak untuk berzakat, bukan buruh-buruh yang gajinya hanya ya standar UMK kabupaten yang hanya nominal kecil itu. Nah, gitu. Dan itu nanti tinggal kita menyamakan, berarti dengan posisi semacam itu berarti sesungguhnya mereka adalah dalam situasi, dalam kondisi, dalam strata sosial, mohon maaf, kelas miskin. Kalau dalam mustahik zakat, dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Begitu. Baik, untuk Pak Kastupi jelas nggih. Kalau misalkan masih ada yang kurang, silakan bisa bergabung kembali di 085277999101 dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah bergabung kembali dari hamba Allah di Kayen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda Islam di era milenial ini cenderung mau menang sendiri. Bagaimana cara kita mengatasi generasi muda Islam yang saat ini cenderung punya ego tinggi, tidak mau diingatkan oleh orang tua, sedangkan pola hidup mereka menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya? Matur suwun mencerahnya, Yai. Ada satu makalah, likulli syai'in zamanun, segala sesuatu ada masanya. Kalimat jenengan itu pun mungkin berlaku ketika Rasulullah ada. Dan Rasulullah pun pernah resah tentang kaula muda, anak muda, billahi wal fata dan seterusnya, sampai sumpah-sumpah. Sayyidina Ali pun resah terhadap kondisi anak muda pada waktu itu. Maka sesungguhnya potensi konflik
potensi masalah itu bukan ada di zamannya, tapi memang generasi di umur di masa umur itulah orang yang rentan punya masalah. Maka di beberapa hadis itu ada satu keterangan kita sebut dengan masa pubertas atau masa perubahan secara psikologi. Perubahan psikologi seseorang itu 3 kali. Satu di umur 18, kemudian umur 40, kemudian umur 60. Maka kaum psikolog menyebutnya adalah pubertas pertama, kedua, dan ketiga. Orang sangat mungkin akan mengalami perubahan secara spiritual dan secara emosional, bahkan secara physically 3 kali perubahan, umur 18, 40, 60. Nah, masa-masa inilah dari masa kecil ke akil balik kemudian menginjak dewasa 20 sampai 21. Ini seseorang akan mengalami banyak hal. Satu, perubahan di suara, di fisiknya, di mulai tumbuhnya bulu-bulu, kemudian sudut pandang kehidupan atau mindsetnya sudah mulai berubah. Nah, di saat ini pula ibarat hard disk ya, itu masih kosong yang siap untuk diisi. Maka dia diisi siapapun, mau diisi apapun, semua akan masuk tertampung. Begitulah kawula muda, dia akan mengalami perubahan dan permasalahan di masanya masing-masing. Tapi semenjak zaman Nabi pun hal itu sudah dirasakan. Bahkan di zaman Nabi Nuh pun itu pun telah diresahkan. Di zaman Nabi Ibrahim pun itu pun telah diresahkan. Jadi keresahan orang-orang tua pasti ada di anak muda, dan itu nanti sampai kiamat. Maka bukan zamannya yang menjadikan dia berubah, tapi psikologinya yang memang menuntut dia untuk berubah. Nah, perubahan itulah yang akan menentukan kemana arah kehidupan, watak karakter untuk selanjutnya. Karena perubahan tentunya ada 2 hal, baik yang sifatnya internal dan eksternal. Internal dari pribadinya. Nabi Ibrahim yang pada waktu itu masih muda, umur 18-an tahun, mampu berijtihad sendiri, merubah perilaku, mindset, dan keyakinannya sendiri dengan menggunakan akal rasionalitasnya. Ketika beliau berpikir bumi ini ada, pasti ada yang mengadakan. Semua ini tentunya tidak begitu saja ada, pasti ada yang siapakah yang mengadakan. Beliau pun berijtihad, Tuhanlah yang pasti. Seperti apa Tuhan itu? Kemudian ketika melihat bulan, ini lihat bintang, ini pasti Tuhan, tinggi, kecil. Ketika bintang sirna kemudian melihat rembulan, ini pasti Tuhan, lebih besar, lebih terang. Ketika rembulan sirna melihat matahari, ini pasti Tuhan, lebih terang dan panas sekali. Ketika sirna, kemudian Ibrahim pun punya pemikiran, punya keputusan, berijtihad, Tuhan tidak mungkin sirna dan hilang. Pasti semuanya adalah bukan Tuhan. Bayangkan si pemuda tanpa siapa-siapa, beliau berani berijtihad, memutuskan semua Tuhan pasti tidak akan pernah sirna. Nah, artinya perubahan itu dari internal seseorang mampu merubah pribadi dan pola pikirnya ketika menggunakan rasionalitasnya. Rasionalitas akan mengasah pada kecerdasan intelektualnya sehingga berhasil mampu menciptakan, merumuskan, menghasilkan dari sebuah pemikiran nama ijtihad. Eksternal tentunya Ibrahim karena desainnya adalah Nabi, dapat wahyu dari Allah yang menyetir Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tentunya sama juga. Selain Nabi, eksternalnya adalah juga wahyu, berarti melalui risalah agama atau dari risalah kitab suci. Kitab itu ada yang tertulis, ada yang kitab yang disaksikan, disebut dengan ayat. Maka ayat adalah petunjuk. Ada ayat kauniyah yang ada ayat syuhudiyah yang disaksikan, ada ayat-ayat suci yang disebut dengan kitab. Semua adalah petunjuk eksternal yang akan membawa kita pada pencerahan. Maka disitulah Allah mengfirmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
orang-orang yang bersungguh mencariku, ridhoku, keberhasilan, kesuksesan, maka kami akan menunjukkan banyak jalan. Nah, faktor eksternal sangat menuntun dan menentukan. Maka program orang tua itu mendampingi agar sebagai petunjuk eksternal yang awal. Maka lihatlah banyak hadis madrasatul ula, ibu adalah madrasah awaliyah. Tentu termasuk bapaknya, bukan hanya ibu ya. Karena bapak dan ibu derajatnya sama gitu. Kemudian kekhawatiran Allah juga mewanti-wanti umatnya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Allah pun mengkhawatirkan, mewarning kepada kita semua, wahai bapak, wahai orang tua, hendaknya kalian khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang rusak, yang parah, yang tidak beradab, yang tidak beretika, yang sulit dikendalikan, yang bebas, yang liar, kayak gitu. Maka takut kepada mereka. Lah, ketakutan kita, action kita apa? Takwa kepada Allah. Libatkan anak-anak muda dalam hal-hal positif, libatkan anak muda dalam hal-hal yang bermanfaat, libatkan anak muda dalam kegiatan keagamaan, bekali ilmu dan takwa. Kemudian wal yaqulu qaulan sadida, berkatalah yang tegas. Konsep Al-Quran jelas, desainnya Allah memang begitu. Semua ada masanya, semua memang prosesnya begitu. Nah, maka gunakan peran internal dan eksternal akan membawa pemuda ini tetap terarah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita, ya mohon maaf, banyak orang yang sok moralis tapi tidak memahami psikologi manusia. Ya, punya keresahan tapi dia nggak paham. Betul keresahannya itu betul, tapi dia nggak memahami. Sehingga hanya akan menjadi ketakutan yang tidak mendasar. Ketika kita memahami tentunya tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua akan berjalan sesuai dengan masanya. Kalau masa kita dulu, masa remaja kita dulu, bermainnya dengan mul-mulan, paling keren catur gitu ya, betengan, cilungan, karet. Sekarang nggak ada itu, adanya HP, gadget, ya toh, main game, apalagi balapan dan sebagainya. Dan ketika kita runut, apakah semua itu akan menghancurkan generasi? Belum tentu. Apakah semua itu bisa melalaikan? Ya, bisa jadi. Sama ketika main catur dulu, main bentik, main betengan, itu juga sama berpotensi begitu. Sekarang bermain HP, nge-game, dan lain sebagainya juga punya potensi begitu. Jadi semua risiko akan berjalan seiring sesuai dengan zamannya, tapi semua berisiko. Dan itulah perjalanan hidup manusia. Maka solusinya adalah kawalah mereka, takutlah pada mereka dengan wujud pengawalan, kemudian berkata yang tegas. Nah, maka untuk mendampingi anak kita tumbuh kembang menjadi dari anak remaja ke dewasa itu, tentunya ilmu adalah yang sangat berharga. Karena bimbingan orang tua adalah yang sangat berharga. Kasih sayang kepada mereka adalah hal yang sangat berharga. Dan tentunya orang tua, pembimbing harus punya ketegasan. Nah, saya kira kaula muda akan terarah sesuai dengan keahlian dan hobinya masing-masing. Dan semua akan memberi kontribusi baik. Jangan dikira yang balapan-balapan itu kemudian nanti juga akan menjadi orang nakal. Belum tentu. Ketika berawal dari balapan di jalan, kemudian mereka diarahkan, dibina, dibimbing, kemudian akan menjadi satu crosser yang kondang, pembalap yang hebat, ya, yang akan mengharumkan nama kabupaten, provinsi, dan dunia bahkan. Bisa jadi. Bisa jadi. Belum tentu yang suka berkelahi kemudian menjadi orang yang jahat. Kalau mereka kita arahkan, kita bimbing, ya, kita fasilitasi menjadi seorang atlet, ya, petinju, karatedo, dan sebagainya. Kemudian kita ikutkan festival-festival, dia akan menjadi orang yang berbakat, menghasilkan uang, bahkan membawa nama baik negara, dan seterusnya dan seterusnya. Dari tergantung kita menyikapi seperti apa.
Orang yang tidak bisa menyikapi hal itu biasanya mereka itu punya keresahan sok moralis tapi tidak memahami gitu dong. Dia memahami psikologi anak juga tidak, apalagi psikologi masyarakat. Sehingga hanya ngomong ngawur dan tentunya tidak memberi kontribusi apa-apa kecuali hanya, mohon maaf, hanya banyak kritik tanpa solusi akhirnya. Kekhawatiran yang tidak memberi perubahan. Ini tentunya kurang bagus lah ya. Maka biarkan mereka berkembang sesuai zamannya. Tidak mungkin kita akan membatasi anak-anak di zaman sekarang tidak akan membawa HP atau pegang. Tidak mungkin. Karena sudah zamannya. Kalau memang itu iya, pasti menjadi anak yang lolak dan akan tertinggal dengan teman-temannya. Itu malah lebih mengerikan. Ya, dan seterusnya. Maka kita harus bijak membaca situasi. Gitu. Berikutnya yang cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau janda dan anak yatim, apakah ini sebagai takaran untuk mendapatkan zakat mal? Kalau di desa bagaimana cara membedakan yang mendapatkan zakat mal? Mohon pencerahannya karena banyak yang salah paham. Mentang-mentang janda dikasih, tidak melihat ini seperti apa kondisi keuangannya ini, fakir atau miskin. Mohon pencerahannya. Baik, janda itu bahasa atau julukan bagi wanita yang ditinggal mati suami atau dicerai suami. Itu namanya janda. Tentunya dalam pembahasan sendiri itu berbeda. Ketika muda namanya saibah, ketika tua namanya armilah. Maka lihatlah dalam beberapa hadis yang diperintahkan itu adalah ittaqu dha'ifaini. Takutlah kalian kepada dua orang lemah ini. Pertama adalah al-yatim, kemudian al-armilatul fakir, yatim dan janda-janda miskin, kemudian wal fakir itu sendiri. Takutlah kalian kepada orang-orang ini. Satu orang anak yatim. Yatim itu artinya, Mas, anak yang ditinggal mati bapaknya. Bapaknya loh ya. Anak yang ditinggal mati bapaknya. Anak itu terhitung dari dalam kandungan sampai umur 15 tahun. Itu yatim. Ini dalam hukum menurut mazhab Syafi'i. Jadi yatim itu siapa? Anak yang ditinggal mati bapaknya. Anak itu dari umur dalam kandungan sampai 15 tahun. Kalau ditinggal mati ibunya, ya tidak punya ibu, tidak kategori yatim dalam pengertian syar'i. Nah, gitu ya. Yatim itu diadopsi dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, yatimun. Kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia yatim piatu. Kemudian kalau yatim piatu itu membentuk kata majmul makna ini. Dua kata punya makna satu seperti suka, cita, gelap, gulita, terang, benderang. Yatim piatu. Jangan diartikan kalau yatim mati bapaknya, kalau piatu mati ibunya. Sekarang kalau kita mencari mati ibunya, mencari kaidah di dalam bahasa Arabnya nanti kesulitan. Piatu tidak ada. Nah, ini bisa sebagai standar. Apakah ketika seseorang apakah ketika sudah umur 18 tahun atau 17 tahun termasuk yatim? Ya jelas tidak yatim. Ya gitu loh, tidak yatim. Apakah kalau anak itu ditinggal rabi bapaknya, kemudian bapaknya pergi tanpa entah kemana, apakah termasuk yatim? Ya tidak yatim. Ditinggal mati ibunya ya tidak yatim, tinggal minggat Pak Ane ya tidak yatim, tinggal kawinnya Pak Ane tidak yatim. Kalau memang dalam kondisi ekonomi yang kurang namanya du'afa, orang lemah. Orang-orang lemah. Tetapi tidak yatim. Kalau dalam kondisi yang ekonomi kurang namanya fakir atau miskin gitu. Maka secara khusus armilah itu ya tidak termasuk asnaf
yakat. Yatim tidak termasuk asnaf yakat. Karena yatim dan armilah ini, armilah berarti janda tua loh ya. Romlah itu janda tua. Kalau muda saibah. Nah beda, yang disuruh itu yang armilah. Ya, jangan sampai keliru nanti. Ya, nanti ya saya kan pecinta apa itu gitu ya, harus cari ya cari untuk sendiri. Begitu, jadi beda ya, pengertiannya beda. Nah begitu lah, armilah dan yatim nanti masuknya dalam perhatian khusus, maka tidak termasuk asnaf 8 atau mustahik yakat, baik yakat fitrah ataupun yakat mal, tidak ya. Jadi asnaf itu bagian kelompok, mustahik orang yang berhak menerima yakat. Lihat di situ tidak ada yatim dan tidak ada armilah. Nah kemudian tapi yatim dan armilah ini hendaknya dapat perhatian khusus, tidak seperti mustahik yakat. Kalau mustahik yakat, kalau yakat kan dapatnya setahun sekali. Orang fakir ya cukup setahun sekali. Karena dia nanti yang saat ini fakir, nanti dia bisa menjadi kaya juga. Kalau dia nanti rajin bekerja, dapat kesempatan bekerja, berusaha, nanti bisa kaya. Yang miskin pun bisa, yang dulu menjadi mustahik, nanti dia bisa menjadi muzaki. Nah, maka ketika zakat itu digunakan secara optimal, lebih-lebih penggunaan zakat mal, itu nanti bisa merubah situasi orang yang dulu mustahik nanti menjadi muzaki. Kalau zakatnya diberikan. Nah sekarang prakteknya kan tidak banyak zakat yang tidak diberikan, banyak zakat yang tidak dikelola secara apa istilahnya ya, inovatif, sehingga zakat yang diberikan secara simbolis saja. Zakat fitrah yang dapat 2 bungkus itu tidak punya dampak apa-apa. Pada zakat fitrah itu, khusus fitrah itu ada kegembiraan di hari raya. Fakir untuk 1 bungkus, miskin untuk 2 bungkus, nanti masjidnya dapat 5 ton, nah, imamnya 1 ton gitu ya, pengurusnya setengah pental, 5 ton, 5 pental begitu kan. Jadi yang sejahtera adalah hanya pengurus masjid, mohon maaf ini, dan musola. Jamaahnya yang miskin-miskin tetap saja 1 bungkus, 2 bungkus. Coba lihatlah di kampung-kampung masih banyak praktek semacam itu dengan dalih yang dipaksakan. Dan kami berani berdebat tentang itu nanti. Maka praktek-praktek yang sudah itu banyak penyimpangan dan pengorupsian besar-besaran haknya fakir miskin yang ada di masyarakat dengan dalih untuk masjid dan musola. Mereka lupa dengan kaidah atau makhot atau referensi makalah yang ada di kitab I'anatut Thalibin, la yajuzu bina al masjid biyakatil fitrah. Tidak boleh membangun masjid sekalipun, apalagi musola, pesantren, TPQ, apa malah buat bikin ondel-ondel begitu ya, dari zakat fitrah tidak boleh. Yang ngeri itu kan nanti itu. Jadi ya hasil zakat fitrah bikin ondel-ondel, buat untuk nyewa sonhorek untuk takbiran, itu yang ngeri lagi itu. Jangan. Ittaqullah, takutlah kepada Allah ya. Fa innal zulma zulmatan yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadikan kesengsaraan di dunia dan akhirat, khususnya di hari kiamat. Dan itu bentuk penyelewengan dan kezaliman ketika mengambil zakat tidak diberikan kepada mustahiknya. Ya. Seluruh asnaf zakat itu adalah sifatnya orang. Semua merujuk pada kalimat kata sifat semua. Al-fakir, miskin, amil, wa alaiha, wal gharim, bin sabil, sabil, riqab. Itu kan. Semua merujuk pada sifat orang. Orang yang tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada pesantren. Nah gitu, jadi orang-orang yang punya tugas. Dan jangan sekali-kali panitia menganggap juga amil yang kemudian sewenang-wenang mengambil hak zakat. Panitia sifatnya adalah membantu menyalurkan zakat.
Nah, maka ketika zakat tidak dikelola dengan transparan untuk fitrah, sebaiknya berikan langsung kepada mustahik, itu lebih afdol, karena wa amilu alaiha itu tidak berhubungan dengan zakat fitrah tapi zakat mal. Beda dengan zakat mal, silahkan dikelola, dikembangkan, jadikan zakat produktif namanya, agar merubah si fakir kelak menjadi muzaki, si miskin kelak menjadi muzaki. Nah, bagaimana? Ini kayaknya belum ada. Nah, itu loh. Nah, maka cukup setahun sekali diberi perhatian menggunakan dana zakat. Beda dengan yatim dan armilah, ini setiap kita ada rezeki maka ada mereka, namanya jalur infak. Bukan zakat, infak. Infakkan sebagian hartamu di jalan Allah, termasuk untuk dzul qurba, kerabat, ya. Kemudian sahibul jambet, kawan akrab, fuqara, miskin, wal yatama, kan sudah ada aja sendiri itu. Itu jalurnya infak. Infak itu nafkah. Nafkah itu kewajiban moral kalau kita mampu, kewajiban nafkah kalau kita mampu. Nanti ada sifatnya sunnah, ada yang wajib. Terhadap kedua orang tua sifatnya wajib, kepada anak istri wajib, kalau saudara lain sunnah, tetangga, kerabat sunnah, teman karib sunnah, fakir miskin sunnah, yatim sunnah. Tapi ketika kita dapat, artinya ada hak mereka gitu. Taruhlah hari ini kita dapat rezeki 10 juta, maka ambil untuk anak istrimu, untuk orang tuamu, kewajiban dasarmu, untuk agamamu, kemudian sisihkan untuk ini saudaraku, ini kerabatku kait. Lagi sahibul jambet itu teman karib yang ikut berjuang. Maka jangan pernah melupakan teman karib, teman seperjuangan. Kalau datang jangan lupa kasih, nyangoni, berikan haknya. Kalau di dalam rezeki kita ada hak sahibul jambet, ya, teman karib kita, ya. Jangan kalau ada teman karib datang susahnya luar biasa, aduh koncoku mau arep ngerampok ya. Ada hak dia datang ingin minta haknya, kasihkan ya. Kemudian yatim, fakir, miskin, armilah, ya, masuk dalam infak itu. Artinya setiap kita ada, mereka punya. Itu beda dengan zakat itu, ya. Baik, untuk Anda Mitra Pas masih ada satu kesempatan lagi Anda bisa bergabung. Boleh telepon di 02953858877, kemudian WhatsApp di 085277999101. Yang kemudian sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam. Oke, seseorang yang masuk asnaf 8, katakanlah fakir atau miskin di lingkungan kita, apakah itu bisa menerima zakat berkali-kali dari mustahik atau orang yang berzakat yang berbeda-beda? Apakah diperkenankan atau diperbolehkan? Mohon caranya, Yai. Boleh, sangat boleh sekali. Maka ketika tidak ada panitia, itu berpotensi zakat itu numpuk di satu orang atau dua orang. Lah, fungsi panitia walaupun dia bukan amil, sesungguhnya adalah ikhtiar mungkin pengurus masjid atau musola untuk pemerataan mana fakir, miskin, amil dan seterusnya, fakir, miskin, sabil dan seterusnya. Jadi, tapi panitia bukanlah amil, kecuali memang amil yang didirikan. Kalau mendirikan amil sebetulnya itu lebih baik agar juga mendapatkan bagian daripada zakat. Tapi kalau untuk zakat fitrah kan tidak perlu amil gitu loh. Berikan pada langsung ke mustahik gitu. Nah, adanya panitia itu membantu mendistribusikan agar terjadi pemerataan, arti uman kabeh gitu loh. Agar tidak termonopoli satu miskin saja atau dua miskin saja, nanti yang lain tidak dapat begitu. Maka yang perlu diingat, zakat fitrah itu afdolnya kewenangannya diberikan di lingkungannya, jangan keluar dari lingkungan. Artinya di mana kalian tinggal, disitulah kalian zakat, kecuali di situ sudah tidak ada yang mau menerima, maka keluarkan dari desa jenengan tinggal. Itu kenapa? Agar tahu mana yang betul-betul fakir, mana yang miskin.
Itu. Jadi sangat dianjurkan kewenangan berzakat adalah di mana mereka bertempat tinggal. Oke, Pak Haji yang sudah bergabung, kemudian ini seperti yang menulis lagi, dan itu memungkinkan si fakir atau si miskin tadi yang menerima zakat dari beberapa orang yang tertumpuk jadi satu menjadi OKB atau orang kaya baru. Apakah betul demikian, Yai? Ya, kalau makanya di situ tidak apa-apa dibentuk kepanitiaan, tapi sifatnya membantu pembagian untuk pemerataan agar tidak terjadi monopoli di satu tempat orang. Berarti karena dia itu panitia, maka tidak bisa juga menguasai zakat-zakat ini. Dia wajib mendistribusikan sebelum sholat Idul Fitri. Karena kelemahan ketika panitia, ketika kita berzakat diserahkan pada panitia, ketika tidak didistribusikan sebelum Idul Fitri, maka hukumnya jenengan belum zakat. Karena panitia berarti satu kelompok yang siap menampung zakat kita untuk nanti dibagikan oleh panitia, kan begitu. Ketika nanti belum disampaikan berarti kita belum zakat. Titipan kita belum disampaikan, paketnya belum disampaikan. Nah, begitu. Itu kelemahannya. Nah, maka sebaiknya memang kalau perlu dibentuk kepanitiaan, panitianya harus amanah, harus tahu, dan perlu diketahui panitia bukan amil yang tidak boleh mengambil bagian atas nama amil. Itu jenenge ngamil kalau ada itu ya. Sama dengan orang korupsi, nggak usah mau koruptor di Jakarta, banyak orang-orang yang korupsi zakat masjid mushola. Di kampung-kampung itu masih banyak, di kota juga ya. Yang yang dikatakan satu masjid dapat 10 ton. Nanti yang 1 ton dibagi, yang 9 ton itu ditumpuk untuk masjid atau untuk di rumah pengurus-pengurusnya. Itu banyak. Dan itu harus dikritisi, jangan dibiarkan. Itu kezaliman yang beranak pinak. Fahamilah harta zakat kalau dimakan bukan mustahik, sesungguhnya itu adalah qadarun nas, regete menungso. Regete menungso. Karena reget kalau dimakan jadi penyakit nanti. Maka orang-orang yang nilep zakat, lihatlah dia nanti akan sakit, tidak sembuh-sembuh. Ya, sakit, nggak sembuh-sembuh. Kalau terlalu banyak nilep hartanya, harta zakat, harta yatim itu ya. Termasuk ya yayasan-yayasan yang atas nama yatim, hati-hati. Sampai ketilep nanti jadi penyakit. Ayo. Wah, kok ekstrim? Ngomong ekstrim hukumnya ini karena berhubungan dengan hak kepemilikan orang lain. Bahkan kita itu mengambil hak sak cuwil tanah, sak jengkal aja itu resikonya luar biasa. Kita akan dicenteli bumi sampai bumi itu kan. Sama dengan ketika mengambil hak orang. Apalagi atas nama yatim, fakir, miskin. Hati-hati. Karena Islam itu memang medeni dan membunga. Kalau amanah ya barokah, kan begitu. Ya, jangan sampai ada kezaliman dalam peribadahan. Ayo gerakan membagikan zakat fitrah dihabiskan. Nah, gitu. Gerakan membagikan zakat fitrah dihabiskan. Nah, itu ayo kita viralkan. Bikin tagar-tagar, bikin story-story, bikin istilahnya lah, konten-konten yang mengarahkan agar zakat fitrah khususnya nanti diberikan secara totalitas kepada mustahik, jangan kepada masjid dan musola. Masjid musola bukan penerima zakat. Kalau ada perlu diluruskan, diingatkan. Kalau tidak mau poyo ono, karena moyo wong dolim niku untuk ganjaran kalau niati ngelingno. Panitia patah celeweng itu ayo dikandani, jangan dibiarkan. Membiarkan kezaliman sama dengan kezaliman. Membiarkan kejahatan sama dengan kejahatan. Yang tahu kok diam, orang alim yang dia membiarkan sama dengan setan budek. Bahaya itu malah. Setan bisu itu bahaya ya. Bahaya. Maka ayo dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka bertausiah,
Kita ingatkan saudara muslim yang pelaksanaan zakatnya masih awur-awuran, yang masih banyak memohon, menghabiskan, mengambil hak fakir miskin atau mustahik zakat. Berikanlah, jangan menahan milik orang. Nanti hakmu ditahan Allah nanti ya. Begitu. Baik. Kita mau closing tapi ada lagi yang sudah masuk ini Yai. Dari Pak Kartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau zakat diberikan ke satu orang, katakanlah dalam satu RT ada 3 fakir atau orang miskin yang sangat membutuhkan. 3 orang ini akan mendapatkan beberapa zakat dari banyak orang. Ini kan nanti berasnya banyak dan itu dimungkinkan akan menjadi modal atau pahitan, dia akan menjadi penjual beras atau pedagang beras dadakan atau orang kaya baru tadi. Bukankah itu malah lebih bagus lagi Yai, mohon pencerahannya? Ya bisa. Memang tujuan zakat adalah agar fakir miskin atau mustahik ini dia bahagia di hari raya. Maka tugas ketakmiran musola menginfokan Bapak Ibu, biasanya kan dikelola di tiap musola. Jamaah mriki, musola mriki niki wonten tiyang fakir gangsal, miskin gangsal. Engkang sabilillah guru ngaji 3, pun jenengan zakatipun monggo jenengan arahkan ke orang-orang ini, monggo sak senengin jenengan. Nah, itu nanti kembali pada rezeki. Biar yang dapat banyak ya banyak, jadi ya rezekinya gitu loh. Tapi musola memfasilitasi atau membentuk panitia sifatnya membantu agar nanti tersalurkan kepada seluruh fakir miskin sabilillah yang ada di musola itu. Minimal 3 lah, fakir miskin sabilillah. Itu. Oke. Dan beras yang diterima ini boleh dijual kembali? Boleh, itu haknya halal. Memang tujuannya biar untuk dia sejahtera di hari raya minimal kan. Jadi dari raya berbahagia untuk beras-beras, syukur nanti turah kenongge modal, Masya Allah. Berarti menjadi zakat produktif gitu loh. Selain untuk kegembiraan di raya juga untuk apa ya, buat modal atau pahitan urip lah. Nah, sehingga nanti dia akan semangat dalam beribadah lagi, semangat memakmurkan masjid dan musola lagi. Oke. Mestinya kalau hitung-hitungannya jelas seperti ini, setiap Idul Fitri akan muncul orang yang tidak fakir lagi. Ya, dan setiap tahun nanti zakat itu mampu membangkitkan ekonomi sehingga tahun depan dia yang kemarin mustahik nanti menjadi muzakin. Orang yang berzakat nih maksudnya. Iya, orang berzakat. Tapi kalau tidak ya nanti sampai kiamat ya yang miskin makin miskin, yang kaya makin lemu gitu nanti. Yang miskin makin miskin, jamaah makin miskin, pengurus makin lemu gitu nanti. Ngeri juga itu. Baik, silakan RT ini biasanya yang ngurus RT juga ini harus ngitung ini kira-kira difokuskan kemana ini. Sekarang kalau setiap desa sudah banyak statistik ya untuk mana yang miskin. Cuma bisa dikaji tiap tahunnya, jangan data statistik lama yang digunakan. Dulu dia miskin, sekarang udah kaya. Kan yang terjadi begitu kalau statistik desa itu ya. Dulu di data itu miskin, sehingga sekian tahun, 5 tahun belum ada konsensus, padahal ekonomi sudah berubah, baru merantau ke Hongkong sebagai rumahnya bagus. Masih ditulis itu, apa itu penerima apa itu K. Bantuan atau apa. Ayo lucu itu. Ya, Oke. itu. Semoga saja ini zakat fitrah tahun ini benar sehingga orang yang tadinya miskin besok sudah tidak Insya miskin Allah, lah. ketika syariat dijalankan dengan benar, segi kemanfaatnya sangat luar biasa, dan itulah yang diharapkan oleh agama. Zakat akan membangun ekonomi umat. Jadi digunakan untuk modal kehidupan berikutnya. Dan slogan ini sudah ada sejak dulu Mas, zakat untuk membangun kesejahteraan. Tapi belum pernah ada yang sejahtera karena membaginya zakat hanya 2 bungkus itulah. Oke. Sekarang ada gerakan komplitkan aja jadi 3 kilo seperti itu. Dulu kan 2,5 lebih ya. bagus ya. Kita sekarang juga menganjurkan untuk 3 kilo saja agar punya nilai, karena sebetulnya kan hitungan 27 itu kan 2 kilo 7 on itu kan hitungan minimal. Fikih secara minimal nggih. Iya, hitungan minimal. Minimal itu bagi mestinya orang-orang yang pas-pasan dan yang tidak mampu. Tapi bagi yang kaya masih hanya segitu. Harusnya kan ya 27 kilo begitu kan. Atau 2 ton 70 kilo kan begitu.
Bisa dipakai model atau pahitan beneran ini kalau seperti ini. Masa orang kaya kayaknya beras 2 kilo pitung on gitu kan, ya harusnya malu juga. Kaya apa miskin tuh, orang kaya kok mentalnya miskin gitu. Ya, tugas kita ya ngompori Mas, memberi informasi, ngompori, nyemangati. Nanti insya Allah di antara jamaah, karena pendengar Pas FM ini mampu merubah karakter umat insya Allah dengan mensosialisasikan agama yang benar dan baik. Bisa menggerakkan, karena Pas ini radio yang sangat digemari oleh warga Pati dan sekitarnya, karena pengajian-pengajian yang sangat bagus ini Mas. Dan kita sering dapat info yang sangat luar biasa ketika ketemu pengurus masjid, apalagi situasi begini banyak itu nanti teman-teman pengurus masjid musala yang datang ke rumah minta bimbingan bagaimana untuk melaksanakan zakat yang baik begitu. Dan sangat senang kita akan menerima hal itu seperti yang sudah ada, sehingga perubahan itu sangat signifikan Mas. Nanti banyak laporan, alhamdulillah yai zakat sudah tak entek KKP, sip kula nggih ngoten. Alhamdulillah yang dapat setengah pental, sak pental, masya Allah. Dulu rong buntel, telung buntel, lah itu sing keliru tidak dan sebagainya. Nah, masjid musola nanti bangun tarik infak, gitu. Jadi ada jalurnya masing-masing gitu. Oke, jangan sampai zakat fitrah diperuntukkan untuk bangunan kayaknya. Jangan, di dalam fikih sudah dipandang lama, tidak boleh. Ora elok, ora pantes. Nah, walaupun baru bangun, arahkan yang lain. Kalau bangun tarik infak, zakat itu sedikit kok, infak bisa ratusan juta ya. Dan infak itulah nanti yang akan untuk pembangunan dan perjuangan itu. Baik. Oke. Yang sudah bergabung kembali, kita mau closing ada terus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau TPQ menarik zakat, tapi untuk paket lebaran guru-gurunya apakah Istilahnya diperbolehkan? jangan paket itu kok malah tahu saja. Ya sudah, memang itu kalau guru ngaji kan namanya pendapat yang paling ringan lah untuk sekarang. Yang paling sabilillah itu kan orang yang berjuang perang di jalan Allah. Lah perangnya kan tidak ada medan perang, ya perangnya melawan kebodohan. Ya guru-guru ngaji sing gak sing bayar, paslah guru TPQ, guru madrasah, guru pesantren, guru masjid musola itu masuk ke sabilillah. Tapi juga tidak boleh monopoli juga kan. Minimal dalam satu paket terorganisirnya suatu zakat itu minimal asnaf 3. Asnaf 3 ya, maka sudah kita tunjukkan ya. Dari katakan ya di musola ya kan dikumpulkan gitu ya, dapat 10 ton semuanya. Oke, nanti minimal itu dibagi 3 kelompok. Oh, kelompok fakir sekian, miskin sekian, sabilillah sekian. Sabilillah juga jangan difahami hanya guru TPQ terdaftar. Yang guru-guru ngaji di musola yang tidak terdaftar itu juga sabilillah. Sing gelem ngurusi langgar masjid ke ya sabilillah, sing gelem adzan rino wengi ke sabilillah. Perhatikan, kasih ambilkan zakat, jangan istilah bingisan. Itu hak zakat, jangan dirubah namanya, nanti malah nggak barokah nanti. Ya, itu hak zakatnya dari asnaf sabilillah dan jangan malu, memang itu haknya. Iki Kang, bagian zakatmu, gitu, jangan bingisan. Istilahnya dibikin bagus ya, suruh modal itu orang-orang kaya. Ada donatur kalau kasih bingkisan, tapi yang zakat sebutkan zakat. Jangan diganti istilahnya, zakat itu sudah istilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, guru ngaji silakan, malah nek ganto usul jaluk itu hak sampean. Sampean punya teman kaya, punya harta, punya usaha, datang, "Hei guru-guru ngaji, Kang, zakat men aku, Kang, aku sabilillah apa guru ngaji." Begitu. Zakat bos, zakate sampean parino kula nggih. Kula niki pejuang agama, kula tukang ngurus masjid musola. Boleh, halal itu hak jenengan, minta. Dan tentunya saudara muslim yang kaya, yang mampu dengan senang hati, alhamdulillah sampean mriki aku gak sangat terno gitu, Pak. Jangan wah wis kudu ngono, jangan dibilang begitu ya. Karena itu hak, ketika hak tidak diberikan percayalah akan mendatangkan penyakit. Nah, begitu. Dan yang punya hak silahkan diambil dan diminta. Jadi jangan diganti istilahnya untuk bingkisan. Tapi itu memang zakat ya. Itu hak zakatnya sebagai mustahik zakat dari asnaf sabilillah gitu. Oke. Ada beberapa kekhawatiran dari mustahik atau orang yang akan berzakat. Itu tidak tahu cara niatnya ya, sehingga harus datang ke musola atau masjid ini. Bagaimana caranya? Sebetulnya
Zakat itu tidak harus ada niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Ketika kepala rumah tangga membeli beras, kemudian niat, Bu, tuku beras kilo kanggo zakat sak omah, itu sudah niat berzakat. Coro Jawa ndak apa-apa ya. Lah, ketika dia beli, Mas, iki lho Bu, dina engko bengi kan takbiran, kono tuku beras, sok kanggo zakatku. Zakatmu Bu, anak-anak telu ya sutono ya won, kono engko dumno. Itu sudah niat zakat. Sudah niat ketika sudah ada berasnya itu. Walaupun belum diberikan, sudah niat zakat itu karena sudah ada barangnya. Jadi tidak seperti ketika kalau kaidah niat kan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li kan. Ya sudah masuk dalam kaidah itu karena nejo sesuatu sing dibarengi, buktinya dia sudah membeli dan sudah diucapkan. Gitu. Biasanya kan yang kalau rumah tangga siapa yang wajib menjawabkan istrinya? Ya suaminya. Siapakah yang wajib menjawabkan anak? Ya bapak-bapak, ya bapaknya kok bapak-bapaknya gitu ya. Itu jadi kan bapaknya yang beli, dia yang niat. Tidak juga harus dilahirkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi, kemudian nanti li zauji, ijaujati ali walad, tidak perlu begitu. Nah, yang kalau datang ke orang itu ya mungkin tabarukan doanya. Mustahik hendaknya disunahkan mendoakan orang-orang yang berzakat atau muzaki. Nah, doanya itu loh terkadang yang tidak tahu atau tidak bisa. Tapi doa kan bisa dengan doa apa saja. Kalau doa yang paling syar'i yang sunnah itu kan penerima zakat atau muzaki atau mustahik itu mendoakan muzaki, Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala sapa jengene gitu. Seperti baca sholawat ya cukup itu. Atau ya Allah sampean tampa zakat tiyang niki sampean barokah tiyang niki. Ngoten pun. Tadi sederhana, cekak aos. Nah, Oke, ini yang masuk kembali. Nanti kalau kita langsung berikan ke tetangga kita depan rumah misalkan nggak dapat doa, Yai, makanya kita ke masjid atau musola kan ada dapat doanya. Doa ini lah doa mayit. Wong belum tentu itu doa-doa untuk doa zakat. Saya dengar sering banyak mendengar juga yang dibaca bukan doa penerima zakat, ya kan. Jadi dengan doa bahasa biasa, saya kira setiap orang yang diberi, kalau orang Jawa enggak mesti ndongakno matur nuwun ya Le sampean kayak zakat semoga sehat panjang umur dan sebagainya. Itu doa, itu doa. Itu doa ya, itu doa. Jadi tidak harus dengan berbahasa Arab. Dan kalau khawatir tidak dengan aku dongakno Lek tak kayak zakat begitu kan bisa. Nah, barokah doa ya Lek sampean kilo zakatku jenengan tompo gitu kan. Karo anak-anakku sampean dongakno. Nah, gitu kan. Andai kan tidak pun percayalah yang doain akan malaikat karena orang kalau mau zakat kan setiap langkahnya sudah dinilai kebaikan. Setiap butiran beras kebaikan. Jadi sudah mengandung kebaikan yang sangat luar biasa itu. Apalagi dikeluarkan dari uang yang halal. Nah, itu akan berpengaruh lagi nanti. Langsung ke orangnya saja, tidak usah muter-muter karena gampang ternyata. Afdolnya malah begitu karena dalam pengertian wa amili alaiha itu bukan masalah zakat fitrah tapi zakat mal. Zakat fitrah memang afdolnya kepada mustahik langsung. Baik. Nah, itu. Ada lagi ya yang sudah bergabung. Ini kita nggak closing nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Ini cukup menarik ini dan geger nih pasti. Bagaimana zakat fitrah sudah saya tanyakan, itu zakat apa Pak? Betul ditulis zakat fitrah, betul zakat fitrah katanya. Jadi saya perjelas kembali bagaimana zakat fitrah yang masih tertahan, belum dibagikan, masih disaldokan untuk pembangunan masjid katanya. Dan diumumkan secara umum tentang saldo hasil zakat tersebut sekian. Bagaimana bagaimana zakat yang tergantung karena disaldokan untuk keperluan, katanya untuk keperluan masjid, bolehkah hal tersebut? Mohon pencerahannya. Bang Joni yang nanya nih. Makanya begini Bang, al amalu bila ilmin la tuqbalu. Iki ngendikane Kanjeng Rasul, suatu amaliyah apalagi peribadan yang tidak didasari dengan ilmu pasti ditolak. Maka banyak orang yang sholat ketolak, puasa ketolak, zakat ketolak. Tapi nek ketolak poso karo salat kan tidak terasa. Nek sholatnya zakat itu terasa karena apa? Sing nampa mesti untuk beruf gitu loh.
Nah gitu. Sehingga ketika sholat dibenarkan orang terima, kalau puasa dibenarkan. Tapi kalau masa zakat diingatkan, yang menerima manfaat itu pasti protes. Yang biasa menyetok beras itu pasti protes. Nanti bisa-bisa yang ingatkan dianggap sok tahu, sok komentar begitu Bang. Karena apa? Ada nilai ekonomis yang bisa diambil dari proses zakat itu. Itu namanya panitia curang namanya. Dan itu patut untuk dibenarkan, diluruskan untuk biar tidak ada penyelewengan. Dan itu banyak sekali. Itu sebetulnya lebih tepatnya karena bodoh saja. Mereka bodoh, tidak tahu hukum, kemudian menjalankan syariat sehingga merampas haknya fakir miskin. Ya, perlu diskusi, diajak diskusi. Atau musola itu perlu diadakan seminar kalau perlu tentang zakat. Atau pengarahan, briefing. Nah, itu tentunya tugas-tugas orang yang sadar dalam pembenahan pembagian zakat. Kalau yang nggak sadar biasanya itu satu yang tidak mau yang sudah biasa mendapatkan manfaat itu sulit untuk dibenari, mesti marah dia. Dan ini syariatnya diatur di monopoli gitu loh. Kayak anger wah bakal untuk tebasan nih. Nah, ini yang sangat sayang dan insya Allah itu di Pati tidak ada. Ini berbicara di negara Konoha gitu. Di sini nggak ada ya, di Konoha yang ada itu. Di sini insya Allah baik dan amanah semua, zakat akan ditasarufkan ke semua kepada mustahiknya dan masjid musola tidak menerima zakat karena bukan mustahik zakat fitrah. Sekali lagi, tempat-tempat ibadah bukan mustahik zakat fitrah. Ya, coba kalau nggak percaya dibuka surat At-Taubah ayat 60, adakah untuk masjid musola? Ya, kesemuanya adalah sifat, bentuk sifat fakir miskin. Jadi orang yang begitu. Tidak ada tempat yang tidak, tapi orang yang berarti maknanya zakat itu bagi manusia bukan bagi tempat. Tapi masjidnya sudah sering kita katakan, nek pengen bangun masjid narik infak, narik jariyah, narik wakaf. Itu lebih besar bro, gitu. Lebih besar dan insya Allah lebih manfaat. Nah itu. Jadi jangan sini, mohon maaf. Memang selama takmir masjid itu bermental miskin atau bermental pedagang, pasti banyak hak-haknya umat yang tidak akan diberikan atau lebih banyak dimonopoli gitu. Ya, yang lebih mengerikan itu zakat fitrah disetok kemudian nanti untuk alasan masjid musola, kemudian nanti dihutang-hutangkan, nanti yang hutang orangnya itu juga dan entah kapan bayarnya, nggak ada yang narik lagi, nggak ada yang nagih gitu. Sehingga akhirnya wassalam gitu, tutup buku wassalam sampai datang zakat lagi ya wassalam lagi, tidak ada cerita. Dan hanya orang-orang itu yang menikmati. Sementara jamaah lek siti, lek gina, lek temen wong randuwe iku tiap tahun infak, sedekah, jariyah. Mereka yang menikmati hal itu. Nauzubillah min biasane Mas wong niku penyakite mbruh, uripe ora tentrem. Walau makanya terkadang saya pun sholat saya tuh begini tapi ayah wong mangane mengkono. Gelemangan kotoran kok kan sehat bagaimana? Hidupnya tidak akan sehat, batinnya tidak akan tentram, badannya apalagi tidak akan sehat karena banyak memakan kotoran-kotoran manusia dari zakat-zakat itu. Baik. Jadi panitia harus berani tetek loh ya, karena biasanya kalau misalkan yang sudah sering dapat meskipun ini tidak asnaf 8, ini marah-marah kalau nggak dapat. Marah kalau nggak dapat. Maka ketika sistemnya dirubah pasti nggak terima itu. Kecuali dapat hidayah Allah Mas. Tapi alhamdulillah maka PAS FE ini sangat memberi pencerahan terhadap tentang zakat. Lebih-lebih di kajian ini kalau kita yang paling getol untuk insya Allah kita paling getol untuk pelaksanaan zakat sebaik mungkin, seketat mungkin dan disampaikan kepada mustahiknya. Jangan main-main dengan zakat ini. Itu haknya orang-orang fakir, miskin dan seterusnya gitu. Oke. Ini terakhir mungkin Yai, tentang Baitul Mal wa Tamwil. Ini kan juga menerima zakat, kemudian juga untuk bantuan seperti bedah rumah dan lain sebagainya, jembatan, mungkin sekolah, madrasah, masjid. Ini bagaimana Imam caranya? Ya,
zakat itu kan ada dua kan, zakat fitrah dan zakat mal. Kita tadi berbicara tentang zakat fitrah ya. Fokus zakat fitrah. Beda Biar nggak kan? salah nih. Beda dengan zakat mal. Yang boleh dikelola menjadi zakat produktif itu yang zakat mal. Karena mal kan sifatnya berkesinambungan dan banyak hal yang diurus. Sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, emas perak, profesinya umat. 6 sektor ini ketika digarap, katakan kalau sekarang kan sistem zakat itu sudah turun negara kita, Masya Allah, kita punya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, tingkat pusat, nanti tingkat provinsi, paling rendah tingkat kabupaten. Nanti tiap kecamatan ada UPT-nya, ada unit pengumpulan zakat. Atau melalui NU yang Muhammadiyah melalui Muhammadiyah, Lahisnu dan Lahismu, silahkan untuk mengelola semua, dijadikan zakat produktif. Nah gitu loh. Agar apa? Agar tersalurkan dengan baik, bisa bermanfaat, bahkan untuk biaya perang kalau ada perang ya. Nah itu. Tapi ketika zakat fitrah bukan untuk ini, maka zakat fitrah tidak harus ada amilnya. Langsungkan saja, kan sifatnya itu kegembiraan di bulan Ramadan yang segera harus diberikan untuk kesempurnaan puasa kita gitu. Baik, sangat jelas, clear dan gamblang, gampang dipraktikkan oleh siapapun kayak zakat fitrah. Langsung saja lebih baik disampaikan langsung ke yang menerima atau mustahik kalau yang bahasa ada ini. di sekitar kita. Nah, gitu. Depan rumah, kanan kiri, belakang kiri, dicek. Belakang rumah, setonggo bolo lah gitu ya. Oke. Sangat clear sekali, jelas. Baik ya, kita harus closing, mohon doanya ya. Hanya hidayah Allah yang mampu membuka lerung hati kita yang paling dalam dari kekerasan, kebekuan, dari kesombongan sebuah pengetahuan yang menjadikan menolak atas kebenaran dan ijtihad. Dan ketika hidayah sudah masuk, maka pengetahuan ijtihad orang pun akan menjadi ilmu inspirasi sehingga akan membawa perubahan dan kemanfaatan dan kemaslahatan. Dan itulah namanya al-ilmun nafi'. Semoga kita menjadi bagian daripada itu. Ilmu yang kita pelajari akan merubah perilaku, sikap, dan gaya hidup kita sehingga lebih menuju pada hal yang diridhai Allah, bermanfaat yang sesuai dengan harapan syariah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah, ya'lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.